Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran Hadis bab yang keempat, yaitu belajar hukum bacaan izhar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan hukum bacaan izhar agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sekarang anak-anak, ayo amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan yang gambar yang kedua ini yaitu gambar bagan tajwid atau gambar hukum nun sukun atau tanwin dalam ilmu tajwid. Sekarang kita memasuki materi pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu alif atau hamzah, ha, ha, kha, ain, goin. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan atau halqi. Nah, sekarang perhatikan Ibu mencontohkan cara membacanya. Yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Jadi nun sukun ya. Nah, contohnya yang pertama yaitu waman aroda. Nah, ini nun sukun bertemu alif. Nah, yang kedua inhum illa. Nah, ini nun sukun bertemu ha. Nah, jadi membacanya harus dengan jelas tanpa didengungkan. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu tanwin an, yaitu tanwin yang berbaris di atas atau disebut dengan fathah tain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Contoh yang pertama yaitu wasi'an hakiman. Nah, ini tanwin atau fathah tain bertemu dengan huruf izhar atau hurufnya yaitu ha. Kemudian yang kedua siyaban khudran. Nah, ini juga yaitu tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, selanjutnya yaitu tanwin in atau yang disebut dengan kasrotain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Contoh yang pertama likullin nabiyyin aduwa. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf ain.
Nah, selanjutnya contoh yang kedua, min adzabin ghaliz. Nah, ini tanwin bawah atau kasrotain bertemu dengan huruf ghain atau go. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tanwin atau disebut dengan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Contohnya yang pertama yaitu Ghafurun Halim. Nah, ini tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ha. Yang kedua contohnya wa inimra'atun khafat. Ini tanwin dhammatain bertemu dengan kha. Nah, sekarang ayo mengamati. Amati bacaan izhar yang terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 10. Berikut ini dengan tartil dan hati-hati. Nah, sekarang kalian ibu suruh satu persatu untuk membaca surah Al-Ghasyiyah ini dengan tartil dan hati-hati dan yang sesuai dengan hukum bacaan izhar yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Sebelum kita menyimpulkan atau merangkum pelajaran kita hari ini, sekarang kita tonton dulu video berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara membaca hukum bacaan izhar. Sekarang kita melangkah ke rangkuman. Perhatikan Ibu ya. Rangkumannya yaitu izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid izhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin un bertemu dengan salah satu dari huruf izhar khafi yaitu alif, ha, kha, ain, dan ghain. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Nah, itulah rangkuman dari hukum bacaan izhar ini. Nah, cukup sampai di sini dulu ya anak-anak pelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan mengamalkannya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.